wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coacher. Bersama saya Rida Faridah dari TK Islam An-Nur. saya Nasruddin dari SMK Negeri 1 Cilegon. Saya Yuvensia Karolin dari SMK Yaminka Cilegon. Selamat menyaksikan. Sore Bu Yuven, apa kabar? Sore Bu Rida, sehat Bu Rida? Bu Rida juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Yuven. Hari ini Bu Yuven akan melaksanakan praktek coaching. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Bu Yuven, bisa? Bisa Bu Rida, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Rida dengan Pak Nasruddin lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Nasruddin sebagai coach. Begitu Bu Rida. Oke. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Nah, saya juga akan harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh? Boleh. Iya. Baik, Bu Yuven. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensinya yang akan saya kembangkan itu pertanyaan berbobot ya Bu ya, sehingga nanti saya dapat menggiring coach menggali potensi diri. Oke. Gitu. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi oleh Bu Yuven? Kompetensi yang ingin saya observasi tuh di bagian identifikasi, karena saya tuh kadang bingung menentukan kata kuncinya tuh seperti apa. Oke. Terus apa indikator capaian tujuan yang ingin Bu Yuven capai sebagai coach? Saya ingin dapat menggali potensi coachnya dengan indikator misalnya Pak Nasruddin tuh bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi masalah perkembangannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksi. Oke. Baiklah, silahkan Bu Yuven dimulai proses coachingnya dengan baik, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu Rida. Terima kasih, ya, sama-sama Bu Yuven. Yang Bu Yuven, bisa mengganggu waktu sebentar Bu? Siang Pak Nas, silakan Pak Nas, ada yang bisa saya bantu? Saya pengen ngobrol-ngobrol nih Bu, mengenai murid-murid saya di kelas, boleh Bu ya? Oh siap Pak Nas, apa yang mau kita obrolin nih Pak Nas? Jadi saya ingin mencoba membahas kondisi anak-anak di kelas ya Bu ya. Saat ini saya mengajar di kelas 11 SKD dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajar, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa pada menurun. Nah, beberapa siswa juga pada malas untuk mengumpulkan tugas. Oh begitu ya Pak ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Nas dapatkan di akhir obrolan kita ini? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat lagi belajarnya Bu. Dari level 1 sampai 10, menurut Pak Nas sendiri,
Pak Nas ada di level keberapa nih saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya rasa masih di sekitar level 5 kayaknya. Hmm, dari Pak Nas ingin meningkatkan ke level berapa? Nah, kalau tidak muluk-muluk saya mah minimalnya 8 kayak 8 aja udah ada perubahan kayaknya Bu ya. Gitu. Apa rencana Pak Nas untuk bisa ke di level 8? Saya akan mencoba manajemen kelas dulu Bu, yang pertama. Yang kedua, misalnya dalam pembelajaran membuat ice breaking ya berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanggung jawab seputar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema. Terus menggunakan media pembelajaran termasuk media video ya supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid itu. Selanjutnya untuk diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan di awal-awal. Biasanya anak-anak itu belum apa-apa sudah ngantuk, jadi ini perlu ada yang menyenangkan di awal-awal. Dari beberapa rencana yang Pak Nas sampaikan, mana yang menurut Pak Nas dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan, Pak? Yang akan saya lakukan segera itu adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dan dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan SPP, karena itu yang paling mudah ya kita cari literaturnya. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Nas tuh yang harus dilakukan tuh menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking ya Pak. Kapan itu dilaksanakan ya Pak? Saya akan merencanakan hari Senin minggu depan Bu ya, karena ini waktunya sudah mendekati libur ya, jadi saya akan merancang dulu sedemikian rupa supaya sesuai tujuan pembelajaran. Baik Pak, untuk memudahkan pekerjaan Pak Nas, siapa yang bisa membantu Pak Nas dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat? Nah, di sini kan di sekolah saya ada Pak Agus ya, yang guru IT ya, yang udah menguasai. Mungkin saya akan tutor sebaya dulu mengenai pembuatan video pembelajaran yang menarik. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Pak Nas buat dapat terlaksana dengan baik? Mungkin sekitar minggu depan Bu ya, sambil ngobrol-ngobrol lagi dan sambil minum kopi kalau perlu ya. Saya akan coba cerita lagi kepada Bu Yupen tentang hasil rencana yang akan saya lakukan. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Pak Nas dapatkan? Yang sudah saya temukan ya Bu ya, cara memotivasi siswa yaitu dengan 3 cara tadi, yang selain itu menambah wawasan, juga dalam menghadapi permasalahan dengan murid, dan motivasi belajarnya menurun. Kemudian bagaimana komitmen Pak Nas terhadap rencana ini? Saya berkomitmen selalu mencoba menerapkan pembelajaran menarik dan menggunakan banyak sumber, termasuk seperti tadi video ya, video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, dan melakukan speaking agar siswa itu termotivasi dalam setiap pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak Nas. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Saya tunggu hasil rencana Pak Nas setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita hari ini. Ya Bu, terima kasih Bu Yupen atas waktunya. Selamat siang. Sudah Bu Rida, tinggal meningkatkan lagi nih skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur, wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke, catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh
jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik, Bu Rida, terima kasih ya atas pengatatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seseorang coach ya. Iya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya sih ingin bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coacher dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Bu Yupen, saya kira cukup sekian ya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini. Selamat siang Bu Yupen. Selamat siang Bu, terima kasih ya Bu Rida. Sama-sama Bu Yupen.